akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi gitu ya, dan juga proses-proses hukum yang begitu cepat terhadap lawan-lawan politik gitu. Nah, ini tidak bisa. Kasus Pak Silvestre ya, itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Komisi Kejaksaan meminta kepada Kejari Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana, apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen, Pak? Pak Erik? Ada yang agak lain dari Menteri BUMN kali ini, Bapak Erick Thohir. Jika biasanya dia menunjukkan sikap bersahabat dan bersemangat ketika diwawancara wartawan, kali ini Erick Thohir tampak berusaha menghindar ketika wartawan mempertanyakan posisi Sylvester Matutina sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN, PT ID Food. Kasus Sylvester ini cukup menarik perhatian media, karena ternyata, di masa kepemimpinan Jokowi, ada seorang terpidana yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan, tetapi dibiarkan bebas berkeliaran, tidak kurang dari Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI sampai mantan Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD ikut menanggapi kasus ini. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi gitu ya, dan juga proses-proses hukum yang begitu cepat terhadap lawan-lawan politik gitu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika sudah berganti presiden menjadi Pak Prabowo pun, penanganan kasus Tom Lembong dan segala macam. Jadi suasana ketegangan opini dengan publik bahwa hukum ini dipolitisasi itu tidak bisa dihindari. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai prioritisasi penanganan perkara termasuk eksekusi Sylvester. Mau tidak mau, konsekuensi logisnya adalah menempel stigma politisasi terhadap proses hukum yang tadi kita diskusikan. Karena ada berbagai macam indikator. Satu, publik sudah mengetahui bahwa perkara ini sudah inkrah, tapi tidak ada tindakan dari jaksa eksekusi. Nah, ini tentu jadi pertanyaan. Padahal belum tentu, misalnya jumlah kasus yang begitu banyak, tetapi misalnya tim kejaksaan yang begitu sedikit, ya ini tentu mempengaruhi bobot kinerja, gitu ya. Tapi yang kedua adalah, tadi saya mau mengutip pernyataan tegas dari Kapus Penkum kita yang baru, Pak Anang, menegaskan bahwa tidak ada hambatan agar segera dipanggil, agar segera dieksekusi. Itu harus dimaknai sebagai komando dari kantor pusat, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tidak mungkin ketika Kapus Penkum bicara itu tidak terkoordinasi langsung dengan Pak Jaksa Agung. Artinya politik hukum terhadap eksekusi Sylvester ini di bawah komando Pak Jaksa Agung tegas, yaitu segera eksekusi karena tidak ditemui hambatan apapun. Nah, ini yang harus kita pastikan agar kalau ini tidak dilaksanakan, baru kita bisa katakan ada faktor lain, yang mungkin faktor lainnya itu adalah dugaan politisasi. Kan situasi sekarang seperti itu, Juno. Yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan, karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik, sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini baru 2 kali ngelihat. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung itu, yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya, ini kok ada ini, tapi dari universitas mana? Ada yang bilang tuh dari universitas tertutup gitu. Tertutup tuh artinya universitas sudah ditutup. Ya saya enggak bicara sekalipun tentang dia. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi, yang bilang, Roy Suryo kamu itu narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Di situ saja lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019, ini sebelum jadi menteri. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya, proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi maafan dengan Yusuf Kala.
Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana begitu, Prof Mahfud. Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya Tidak antara boleh. damai dengan vonis. Prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan Siapa periode yang itu? menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Jika pada umumnya di negara demokrasi dikenal istilah hukum adalah panglima, di bawah pemerintahan Jokowi berlaku sebaliknya. Hukum dijalankan hanya untuk membungkam lawan politik, dan membiarkan para bandit dan penjahat yang berkeliaran sepanjang masih sehaluan. Masih segar dalam ingatan kita, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang digeledah KPK menjelang pemilihan presiden. Belasan orang ditetapkan tersangka dari kasus pemberian dana hibah dari pemerintah provinsi. Para penerima hibah dan agennya dari DPR ditangkap, sedangkan pemberi hibah dibiarkan melenggang. Kasus lain di Kalimantan Selatan, mantan Gubernur Kalimantan Selatan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada aliran uang yang ditahan hasil tangkap tangan yang membuktikan ada kasus suap dalam pengaturan pemenang lelang proyek, namun pada akhirnya sang mantan gubernur dilepaskan, hanya karena masih berhubungan keluarga dengan donatur kampanye, sang Raja Sawit dari Kalimantan Selatan. Dan ada begitu banyak kasus yang secara kasat mata telah terjadi korupsi besar-besaran namun bebas melenggang hanya karena dekat kekuasaan. Dan Sylvester adalah sebuah contoh memalukan, sepanjang Jokowi berkuasa di periode kedua dari 2019 sampai saat ini, terpidana itu tidak tersentuh hukum, hanya karena dia bermanfaat untuk produksi hoaks dan fitnah di berbagai media.